mohon maaf suaranya apa namanya? Becek ya. Jadi Allah telah ciptakan ada siang, ada bayangin Bu, kalau Allah ciptakan setiap harinya malam mulu gelap gulita. Kapan kerjanya? Betul atau tidak? Apa yang terjadi kalau di dunia ini Allah ciptakan siang mulu? Ya Allah, melek mulu kapan tidurnya? Ya Allah, Allah ciptakan ada laki-laki perempuan, alhamdulillah. Ibarat ibu-ibu ada kunci, ada anaknya. Anak kunci kan ya? Ada gembok, ada kuncinya. Semuanya berpasang-pasangan. Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Allah ciptakan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Allah ciptakan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Allah ciptakan yang belum lama ini yang menikah Adam dan Inul. Belum lama ini, kan kamu berapa tahun kan belum lama. Jadi Allah ciptakan Adam dan Hawa. Adam dan nggak ada ceritanya Adam dan Ibu. Ya Allah, Allah ciptakan nikah. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kita supaya la'allakum tadhakkarun, ada juga la'allakum tashkurun, supaya kita ingat, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah ibu-ibu di dalam kitab I'anatut Thalibin itu dinyatakan apa arti nikah. Nikah itu bermakna ad-dhammu wal jam'u. Apa Bu? Ad-dhammu wal jam'u, yang berarti ikatan dan kumpul. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, apa arti nikah? Nikah itu dinyatakan dalam berbagai kitab, dinyatakan aqdun yatahammanu ibahatal wati bilafzi inkahin au tazwijin. Tahu artinya Ibu? Lihat teks di bawah ini. Kalau di TV kan gitu ya, lihat teks ini ada teksnya. Ini masalahnya nggak ada ini. Ini siarannya langsung ini ya di YouTube ya. Nanti tinggal diketik cari Muhammad Zain, dijamin yang keluar apa Ibu? Mahir Zain. Jadi dinyatakan nikah itu adalah akdun, sebuah ikatan akad. Ya tadammanu ibahatal wati, yang membolehkan seseorang laki-laki perempuan berhubungan suami istri, berhubungan intim. Apa sebabnya? Bilafzi inkahin au tazwijin, karena lafaz inkah dan tazwij. Kalau di saya dulu Bu, kalau nikah bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Ada orang nikah pakai bahasa Sunda, ada nggak? Ada kalau di Sunda kan? Kalau di Jawa bahasa Jawa. Kalau di Indonesia saya terima nikahnya dan kawinnya Rodema binti Pulang. Yang bagus sendiri kenapa taruh? Iya, atau Ibu Endang. Ya, ini dinyatakan nikah dan kawinnya. Kalau dalam bahasa Arab, saya dulu pakai bahasa Arab. Qabiltu nikah wa tazwiza bil mahril madhkuri halan. Kata orang kampung, ras giring saya ke Lebak, Kabupaten Banten,
Itu kapan Pak Jen nyebutin akad nikahnya? Karena pakai bahasa Arab. Jadi gara-gara saya terima nikahnya dan kawinnya. Kalau dalam bahasa Arabnya inkah dan tajwid, itu membolehkan hubungan suami istri. Apa yang membedakan pre-seks? Tahu ibu pre-seks? Seks bebas sama yang normal ibu. Yang suami istri yang sah. Kalau yang pre-seks dilarang, haram hukumnya. Bahkan bisa menyebabkan apa? Penyakit. Tapi kalau yang melalui nikah resmi, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Semuanya dihitung ibadah. Ibu-ibu nyuci dengan ikhlas, itu dinilai ibadah. Masak dengan ikhlas dibilang ibadah. Nyiapin kopi dibilang ibadah. Ini mah enggak. Ibu-ibu udah nyiapin kopi, goreng dah uli apa tuh di sini? Ketan ya, ketan, terus digoreng. Kalau dilebak, dirangkas, diserang, itu biasanya ada bu. Itu namanya gegemblong. Gegemblong itu kalau orang Jakarta biasanya dicampurnya pakai gula putih, pakai tape. Tapi kalau di Banten dicampurnya pakai semur. Semur apa? Jengkol. Semur daging. Nah, ini ibu masakin dan tuh suaminya, kopi disiapin. Tadi uli digorengin, ada yang pakai gula, ada yang pakai semur rendang, semur daging. Rupanya ditaruhnya ibu-ibu bukan ditaruh yang benar di meja, naruhnya di dekat pintu. Udah begitu didiemin aja. Saya tanya bu, biasanya kalau kue, kalau kopi ditaruh di pinggir pintu, di pojok-pojok, biasanya buat siapa bu? Hah? Berarti suaminya ya Allah yang ikhlas. Semuanya dinilai ibadah. Suami juga sama. Mencari rezeki ikhlas dinilai ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana juga ibadah. Semuanya ibadah. Senyum ibadah. Sebagai mertua yang baik juga ibadah. Jangan ikut campur. Sebagai orang tua, karena anaknya sudah menikah, biarin, sudah mandiri. Karena kenapa ibu-ibu biasanya kalau orang tua turut campur, biasanya ada-ada aja. Betul atau tidak? Nikahnya enggak lama, enggak awet. Betul atau tidak? Ya Allah, maka konsep nikah yang paling baik, terima apa adanya. Baik buruk, nikah itu bukan hanya fisik, tapi ruhnya, sifatnya, jeleknya itu dinikahkan ibu-ibu. Coba bayangkan ibu, ingat nggak ibu waktu belum nikah gimana kira-kira bu? Ya kan, baru nikah saja 1 hari karena belum kenal, mau naik motor kebelet mau kentut, gimana bu? Malu. Gimana ditahan? Malu. Iya, dikepit lagi. Malu. Ternyata udah punya anak 4. Aku kentut berarti. Sudah tidak ada rasa malu menutupinya. Betul tidak? Ya Allah. Ya Allah, nikah itu luar biasa.
menantu, semuanya harus tahu. Termasuk ini Bu, kalau ceramah tentang nikah bukan hanya diperuntukkan untuk yang mau menikah. Mana yang mau menikah orang? Oh, Anissa ya. Anissa artinya perempuan. Ya kan, benar jadi perempuan yang soleha ya. Jadi bukan pesannya bukan hanya Anissa saja, buat semuanya yang hadir. Baik calon pengantin baru sama pengantin baru. Pesennya betul atau tidak? Ya Allah, makanya Bu, biar anak kita nanti anak yang soleh dan yang soleh, Rasul ngajarin suruh doa berhubungan suami istri. Udah hafal belum Bu? Nih, Anissa udah hafal belum? Coba ikutin ya. Allahumma barik lana jadi nanti dibaca Allahumma jannibna wa jannibnis syaiton mimma rozaqtani. Itu banyak versi-versinya ya. Jadi intinya biar setan nggak ikut andil. Sampai-sampai Nabi Ibrahim aja Bu pengen punya anak yang soleh dan yang soleh berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh dan soleha. Bahkan nabi-nabi lain berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Engkau ya Allah yang memberikan, Rabbi habli berikan saya anak yang baik, anak yang soleh dan yang soleha. Luar biasa, nikah itu sebagai ibadah. Tadi kita sama-sama dengar suami mencari rezeki karena Allah dinilai ibadah. Yang kedua, mohon dipahami, nikah itu ad-dhamu wal jam'u, menggabungkan budaya yang berbeda, orang yang berbeda. Boleh jadi bapaknya ada yang Jawa, ya kan, besannya, yang satunya Makassar, ada kayak begitu. Beda Bu, budayanya beda. Tapi sekedar informasi bagi ibu-ibu yang anaknya belum menikah, pesannya sederhana. Kalau mencari calon menantu nggak usah neko-neko. Ibu orang kaya pengennya anaknya menantunya orang kaya. Ibu darahnya darah biru, yang satunya darah kuning. Semuanya harusnya kita lihat. Jangan cari persamaan Bu, cari menantu, minimal carilah perbedaan. Anak kita perempuan, suaminya laki-laki. Betul atau tidak? Ada perempuan sama perempuan masih ingat LGBT. Apa LGBT masih ingat Ibu? Laki ganteng, bini nggak ada. Berarti belum laku. Iya kan? Nah, kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, gampang resepnya untuk cari calon menantu, pakai rumus 3C. Rumus apa Ibu? Yang belakang? Yang depan apa Bu? 3C. Apa itu 3C? Yang pertama, kalau anak kita laki-laki berarti perempuannya cantik. C-nya pertama cantik. Yang keduanya cerdas. Kasihan Bu, anak kita udah ganteng, menantunya diajak ngomong onding. Itu namanya jaga sembung naik helikopter Bu, nggak nyambung muter-muter. Itu namanya loading lama. Ya Allah. Jadi yang pertama Ibu apa? Ada 3C. Yang pertama apa?
Coliha. Coleha. Maksa bener. Ya Allah, cantik, cerdas, soleha. Itu dipaksain dari coliha, Bu. Habis kan 3C. Kalau laki-laki tadi, kalau perempuan, ibu-ibu ingin mencari calon menantu, jangan lupa Bu, 3TA. Apa itu? 3TA, tampan, tajir. Iya, tampan, tajir. Yang ketiga takwa. Amin ya Rabbal. Tapi ini sekedar informasi biar kita berpikir, Bu. Kalau kita punya calon menantu akhlaknya baik, agamanya baik, itu dia sholat jamaahnya baik, sholat sunnahnya baik, puasanya baik, itu dikasih nilai 1. Poinnya berapa, Bu? 1. Ditambah kalau laki-laki ganteng, perempuan cantik, nilainya 0. Berapa nilainya? Berarti kalau calon menantu kita itu dia pertama akhlaknya baik, agamanya baik, ditambah ganteng, cantik, jadi nilainya berapa, Bu? 10. 1 sama 0 jadi 10. Ditambah keturunan orang kaya 0, jadi berapa, Bu? 100. Ditambah bapaknya konglomerat 0, 1000. Coba kalau kita hitung, Bu. Oh, bukan keturunan konglomerat, bukan orang kaya, enggak ganteng, masih ada nilainya enggak? Nilainya berapa, Bu? Nilainya berapa dari ulang nih? Tadi bukan keturunan orang kaya meninggal, bukan orang kaya, gitu kan? Yang berikutnya enggak ganteng, berarti masih ada berapa, Bu? Ada nilainya enggak masih? Masih. Coba bayangkan, Bu, agamanya enggak ada, akhlaknya enggak ada, ganteng, keturunan orang kaya, ningrat, nilainya berapa, Bu? Berarti nggak kira-kira dalam Islam, maka yang perlu kita ingat cari lidiniha, agamanya. Makanya pesan yang sederhana, kalau nanti ibu-ibu punya menantu, tanya dulu. Yang laki-laki ditanya, berani nggak ngasih anak saya 1 juta sehari? Aduh, Benang punya calon menantu, laki-laki tanya, kamu beneran mau menikah dengan anak saya? Resepnya 1 juta sehari, bisa nggak kira-kira? Ibu-ibu bisa nggak untuk kabur ya? Ibu mau melamar, mau minang, tiba-tiba ada syaratnya 1 juta sehari, berani nggak lo? Kabur. Emang apa, Pak? 1 juta sehari, ada kepanjangannya. 1 juta itu setia, jujur, takwa. Sehari berarti setiap berarti harapannya menantu kita berarti akhlaknya harus yang baik. Betul atau tidak? Hidup di dunia ini cuma sebentar. Berapa banyak kalau nikahnya sudah baik, kita pilih menantu yang baik, insya Allah nanti anak kita dididik mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah memperoleh ketentraman, ketenangan. Mudah-mudahan rumahnya baiti jannati, rumah tanggaku surga. Kalau di rumah tangga saling mementingkan diri sendiri, tidak ada yang mengalah, baik pengantin baru maupun pengantin lama, yakinlah rumahnya bukan baiti jannati, tapi menjadi apa? Baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Dan diibaratkan rumah ibarat seperti kuburan. Bu, pernah ke kuburan nggak? Pernah. Di situ ada yang ngomong nggak? Ada.
Kalau rumah, ciri-cirinya rumah itu seperti kuburan, baik pengantin baru maupun pengantin bau. Maka suami istri rumah cuma dijadikan tidur saja, nggak ada ngobrol, nggak pernah nyapa. Yang terjadi tadi tidak ada, rumah itu seperti kuburan. Maka naudzubillah, kalau ada masalah timbul pecah, piring melayang. Betul atau tidak? Nikah itu bukan hanya fisik, sifat buruknya tadi. Kalau waktu nikah hari pertama masih ditutup-tutupin, ya kan, ditutup-tutupi kejelekannya. Suami yang biasanya ngorok, baru nikah yang pertama pura-pura jadi tidur ya. Padahal ngoroknya luar biasa. Sampai-sampai ada seorang istri curhat ke Ustadz, Pak Ustadz, saya beneran pusing. Kenapa suami saya kerjaannya tidurnya ngorok aja, kenceng banget sampai saya nggak bisa tidur. Kata Pak Ustadz begini, ibu harus bersyukur. Apa sebabnya? Ibu masih mendengar suara ngoroknya suami ibu. Kalau tidak mendengar ngorok suami ibu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, inna lillahi, berarti telah meninggal dunia. Sama di Ciputat tuh orang ditanya, ibu saya mau tanya, suaminya ada di mana sekarang? Di Balikpapan. Maksudnya kerja di Balikpapan, udah meninggal. Di Balikpapan, ya Allah. Kalau berdua nikmat bu, kalau udah sendiri ya Allah. Kalau sudah tiada baru terasa, kalau kehadirannya sungguh ya Allah. Kalau sendiri, kalau berdua enak bu. Walaupun udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, yang muda juga iri hati. Nenek-nenek kayak mesra bener itu. Rupanya baru tahu nenek-nenek sama kakek-kakek baru nikah, pengantin baru 1 minggu. Ibu-ibu, jamaah, alhamdulillah. Ingatlah, nikah itu sebagai ibadah pertama kali disampaikan. Yang kedua, nikah itu hendaknya ada di dalam diri kita, baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, ada di dalam hatinya sejuta setiap hari. Setia, jujur, dan takwa. Kita percayakan bu, jangan sampai kita berburuk sangka kepada suami. Bukankah dalam hadis kursi dinyatakan, ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Kalau ibu sebagai istri curiga terus terhadap suaminya, yang terjadi beneran bu. Katanya bilang, ini bapak mau kemana? Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak dingin. Banyak penyanyi kan? Iya nyambung, alhamdulillah. Ya Allah, biasanya nggak pakai minyak wangi, yang biasanya enggak sisiran, kan curiga itu istri, betul atau tidak? Makanya bu, jangan curiga, berbaik sangka saja. Berikan kepercayaan, Pak. Saya berikan kepercayaan kepada Bapak. Saya kalau diibaratkan sebagai istri, saya memegang remote TV, Bapak yang TV-nya. Kalau Bapak kerja, silakan kemana saja. Tapi kalau sudah remote saya matiin, bagaimana yang terjadi? Bapak bisa pulang lagi atau ditelepon, sinyalnya sudah ada. Ini berikan kepercayaan, berikan kepercayaan. Kalau seandainya kita bilang pasti selingkuh, yang terjadi apa bu?
tidak ada niat. Kata Bang Nabi, waspadalah. Waspadalah yang terjadi beneran. Naudzubillah. Makanya kalau bilang kalau sakitnya di mana ibu sakitnya? Jangan di sini bu sakitnya, tapi senengnya tuh di sini di dalam hatiku. Senengnya tuh di sini. Jadi jangan bilang bu lagi kesel sakit. Kalau kita bilang sakit jadi sakit beneran. Ada cerita bu, ini sebagai cerita. Istrinya galak banget sama suaminya. Istrinya bawel. Ada deh istri yang bawel. Emang kenapa nggak ada suaminya? Suaminya di rumah, kalau di rumah siap-siap. Kenapa kau tahu? Karena dalam riwayat ada ibu-ibu. Pernah suatu ketika sahabat Rasul mau curhat kepada Umar bin Khattab. Jadi mau curhat, Khalifah, saya mau curhat ini. Ternyata ketika mau curhat, jalan perjalanan, Khalifah Umar masuk duluan ke rumah. Rencananya mau curhat, tiba-tiba enggak jadi. Emang kenapa? Enggak jadi karena sahabat itu mendengarkan. Ternyata istrinya Khalifah Umar lebih bawel, lebih cerewet dibanding istrinya. Akhirnya nggak jadi pulang. Besoknya ditanya, katanya mau curhat ya Khalifah. Rencana saya mau curhat bahwa istri saya galak banget, bawel banget. Rupanya saya baru tahu Khalifah Umar istrinya lebih bawel, jadi nggak jadi. Ya Allah, ini ada kisah bu. Ada istrinya bawel banget, cerewet banget. Akhirnya yang terjadi apa? Padahal suaminya itu kategorinya isti. Tahu isti bu? Ikatan suami takut istri. Rupanya karena dia kesel, dimarahin mulu sama bininya, sama istrinya, dia mengancam, ibu, kalau ibu galak sama saya, kalau ibu bawel terus, nanti saya masukin ke sumur. Saya lempar ke sumur. Kalau sekarang masih ada sumur nggak? Nggak ada, kerang Jepang. Bukan kalau negara Jawa masih ya. Saya masukin ke sumur. Rupanya awalnya bercanda, tapi terus akhirnya kesel. Akhirnya yang terjadi istrinya yang gemuk diikat. Dia istrinya yang kurus diikat. Istrinya yang sedang diikat. Semuanya kena kan? Rupanya ketika diikat, karena dia marah terus dilempar ke sumur. Ya Allah, ternyata suaminya gembira, lompat-lompatan. Yes, alhamdulillah, saya pasti seneng. Ternyata apa yang terjadi? Dia perutnya lapar, mau masak mie, ada bisa diambil nangis, sedih, keluar air mata. Karena kenapa? Kena cabai. Akhirnya dia nyesel. Itu istrinya udah dilempar. Beberapa menit dia ingat, nah nanti kalau yang nyuciin siapa? Yang nyetrika siapa? Kalau saya tidur siapa yang nemenin? Akhirnya nggak jadi, dia balik tuh ke sumur, diangkat itu ember, dilempar, diangkat. Terkejut suaminya ketika diangkat, rupanya yang keluar itu rupanya besar sekali, hitam, gede banget yang keluar. Akhirnya ditanya, ini siapa? Saya Gondoruo, tahu? Ya kan? Saya Jin Romong, ya kan? Saya Gondoruo, tahu? Kamu siapa? Saya ini suami yang tadi istri itu saya lemparkan ke sumur itu adalah istri saya. Oh begitu. Terus kamu kenapa keluar? Saya
ditanya kan, kenapa kamu melempar istri? Saya enggak tahan mendengar ocehan, marahan istri, akhirnya saya lempar. Terus ditanya, kenapa jin keluar? Ternyata juga saya sama. Pas di bawah saya di mana-mana. Ya Allah Ibu, pesan ini sederhana. Pesan ini menggambarkan yuk bersama-sama baik pengantin baru hendaknya baik terhadap suaminya, suami baik terhadap istrinya, karena dia ikut pengajian. Kata Ustadz, orang yang bersyukur, orang yang bersadar insya Allah masuk surga. Ternyata dipraktekkan sama pengantin baru. Ketika pengantin baru, rupanya istrinya baru mandi tuh dari kamar mandi, lagi dandan mau jalan-jalan, mau shopping ke mall. Sebelum berangkat shopping ke mall, ternyata suaminya cerita, Mama, alhamdulillah ya, sesuatu saya punya istri ternyata cantik banget seperti Mama. Alhamdulillah. Apa jawaban istri? Iya Bang, iya Aak, iya Kakak, iya Akang, iya Mas, pokoknya semuanya sebutin. Pokoknya orang yang bersyukur, orang yang bersabar masuk surga. Maksudnya gimana? Iya, tadi kata Akang bersyukur punya istri kayak saya cantik. Kalau saya bersabar punya suami jelek banget. Makanya kalau ibu-ibu punya suami ganteng, alhamdulillah. Suaminya sayang, alhamdulillah. Suaminya jabatannya udah itu, alhamdulillah. Udah apalagi ada yang brigadir jenderal, alhamdulillah. Semuanya sayang, nggak pelit, alhamdulillah. Saya pesen Bu, kalau punya suami seperti ini, udah sayang, ganteng, perhatian, pokoknya puitis sekali sama ibu-ibu. Kalau sebelum meninggal jangan dikuburin. Jangan jauh lah. Jadi kalau belum meninggal jangan dikuburin. Maka apa? Masih hidup. Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Yuk bersama-sama, nikah itu adalah harus ikhlas. Berapa banyak ibu-ibu, artis-artis yang cantik, yang ganteng, padahal cocok ya Bu ya. Hartanya banyak, tapi ternyata apa? Nikahnya itu cuman fisik. Dia nerima fisiknya, gantengnya, cantiknya, hartanya, tapi tidak nerima kekurangannya. Semua orang tidak ada yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat rasanya kalau kita bersyukur. Suami kita baik itu ganteng, jelek, udah dinikmati saja, alhamdulillah. Insya Allah berkah, amin ya robbal. Jangan lupa saat kita punya anak Bu, nanti kalau udah punya anak ada pesan buat orang yang nikah Bu, baik yang pengantin baru maupun yang bau ya. Kalau punya anak jangan lupa aliman bidini yang pertama. Yang kedua aliman bi asrihi. Yang ketiga nafi'an li ummatihi. Apa maksudnya aliman bidini? Kalau kita punya anak, punya cucu, jangan lupa ibu, pendidikan umum penting, tapi jangan lupa pendidikan. Berapa banyak orang yang pendidikan agamanya tidak baik yang terjadi MBA. Apa itu MBA? Merit by accident. Parabola, tahu ibu parabola? Parawan jebol di hula. Kata orang Porogadung makan cendol nggak pakai kelapa. Kalau kita ke cendol dicari mana ya bapak? Kata Sony bapak mana? Bapak mana? Ya Allah, naudzubillah. Kata orang-orang yang sering
taklim dia bilang karena sering ngamalin baca Yasin sama Tabarok, dia bikin pantun Yasin Tabarok, baru kemarin di Yasin naudzubillah paginya keluar orang. Betul atau tidak? Tapi kalau kita didik anak kita aliman bidini dengan ilmu agama, insya Allah berkah. Walaupun tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada mertua laki-laki perempuan, dia ingat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah bersama kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh kan? Yang soleh, ilmu agamanya baik. Mudah-mudahan yang lainnya nanti kita sambung saja ya pada waktu dan kesempatan yang lainnya, karena saya lihat udah pada ngantuk-ngantuk semuanya. Jadi pada manggut-manggut, karena jamaah itu ada artinya Bu. Manggut-manggut pura-pura kelihatan biar supaya paham. Padahal nahan ngantuk. ya Allah. Nah, saya juga bukan apa-apa. Habis ini ngomong apa gitu ya. Baik, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita doakan sekali lagi Adinda ya, Anissa dengan calon suaminya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan diamalin, ada bapak-bapak mengamalin. Pak Ustadz, saya mengamalkan apa yang kata Pak Ustadz, mudah-mudahan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Ternyata benar, dia menjelaskan, Pak Ustadz, ini istri saya namanya Sakinah, ini namanya mawaddah, dan ini namanya jadi namanya Sakinah warahmah. Ini gara-gara begitu jadi cerita, ada anak muda mau nikah, dia tanya, Pak Ustadz, Sakinah ya, apa hukumnya menikah dengan perempuan sekantor? Kata ustaznya, haram, tidak boleh. Emang kenapa? Islam itu menyuruh maksimal 4 orang ini sekantor. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, mari bersama-sama kita istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kita bisa semuanya berangkat pergi haji dan umroh. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Cucu kita juga mudah-mudahan anak yang cucu yang soleh dan yang solehah. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan ketika kami baru bangun tidur. Kami pun pasti tak luput dari dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ighfir lana dhunubana. Ya Allah,
istri juga senang, semua keluarga bahagia, memperoleh ketenangan, timbul muncul bibit-bibit yang menjadi tokoh-tokoh bangsa dari anak-anak kami ya Allah, tokoh-tokoh pemuka agama dari anak-anak kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah semua yang hadir di majelis ini dengan keberkahan ilmu agama, keberkahan ilmu umum ya Allah, agar kami bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kami ya Allah, agar kami semuanya bisa bermanfaat di masyarakat pada umumnya, bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa agama dan lain sebagainya ya Allah. Wa'atina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa na'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.